Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, bapak, ibu, para asatiz, para tokoh, para panitia DKM, a'azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada pagi hari ini kita berharap memohon memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka tadi sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dimudahkan lisan kita untuk berzikir, memohon ampun dan memuji Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menuntut ilmu, memperbaiki ketakwaan kita, menambah wawasan ilmu tentang Islam, dengan harapan seluruh proses yang kita lakukan tersebut Allah catatkan ini semua sebagai amal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Lalu yang berikutnya salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sama-sama berharap mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk minum dari telaganya beliau, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sehingga kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kebaikan dari salawat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Baik, ayuhal ikhwah, bapak dan ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana judul kajian yang sudah diumumkan oleh DKM, oleh panitia, insyaallah kita akan membahas sedikit saja sebetulnya, karena kesimpulannya cukup mudah nanti pembahasan ini, yaitu terkait dengan pemanfaatan zat yang najis dan haram gitu ya, dimanfaatkan untuk sebagai media pengobatan atau dia menjadi wasilah untuk kesembuhan gitu ya, dengan pengobatan yang ada pada hari ini. Dan salah satu isu yang cukup kencang beberapa tahun silam adalah ketika terjadi COVID, lalu dilakukan vaksin, ternyata tidak semua vaksin bahan-bahannya itu bersumber dari yang halal, karena ternyata tetap memanfaatkan 1-2 unsur tertentu yang diambil dari hewan yang haram. Nah, insya Allah kita akan melakukan pembahasan langsung saja. Nanti bapak dan ibu sekalian, kalau bahas khilafnya, perbedaan pendapatnya bisa dibaca di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Adapun kita langsung pada kesimpulan akhir, karena saya berikan kesempatan buat bapak dan ibu sekalian nanti untuk belajar. Kita insya Allah ada ujian akhir tahun ya. Itu kan yang ditunggu-tunggu itu kan sebenarnya kan. Kalau kajian sama saya tuh yang penting intinya ujian kan gitu kan ya. Iya, insya Allah. Ya insya Allah ada ujian akhir tahun. Emang anak kuliahan aja yang ada ujian akhir tahun. Kajian di Masjid Al-Ikhlas Cimareme kudu aya ujian akhir tahun nanya. Tidak ada alasan tidak ada internet karena ada wifi kan ya Ustadz ya, di sini ada wifi ya. Nanti handphone saya berikan waktu 5 menit buat ngambil ke rumah ya. Nanti pokoknya modalnya handphone aja ya, modalnya handphone aja. Nanti insya Allah ada ujian akhir tahun. Kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya semua buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ya. Silakan dipelajari. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, pada pertemuan sebelumnya, bulan lalu ketika kita membahas terkait dengan bab kalbun, bab anjing, lalu bagaimana batasan-batasan pemanfaatan anjing, yang akhirnya bisa kita simpulkan kalau misalnya tidak digunakan untuk penjagaan hewan ternak gitu ya, menjaga kebun, ataupun untuk mengembalakan hewan ternak gitu, maka dari sisi ini dia terlarang
dan tidak bisa dikiaskan untuk menjaga rumah, ya. Maka dari sisi ini setelah pembahasan tentang hewan kalbun, anjing, di sini penulis melanjutkan pembahasan tentang hewan khinzir atau babi gitu ya. Maka dari sisi ini pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ya, ayat ke-145 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Katakanlah wahai Muhammad, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu diantaranya adalah al-maitati, yaitu bangkai, ya, bangkai atau darah yang mengalir, atau dalam hal ini adalah aulahman khinzir, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia itu kotor. Rijsun dalam redaksi yang digunakan di dalam Al-Quran itu memiliki keselarasan dengan najis, memiliki keselarasan dengan haram. Makanya di sini digunakan kata rijsun, itu sesuatu yang kotor. Tapi pada hakikatnya kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya ia sesuatu yang najis, ia sesuatu yang haram. Walaupun dalam beberapa redaksi tertentu rijsun itu tidak bisa disimpulkan pada pemaknaan yang haram gitu ya. Contohnya adalah hewan-hewan yang berada di sekitar kita seperti cicak gitu ya dan seterusnya. Itu dikategorisasikan sebagai rijsun. Dia haram untuk dikonsumsi gitu ya. Dia juga sesuatu yang kotor, tapi dia Pak? Dia tuh tidak sampai pada tahap level najis gitu, Pak. Artinya kalau Bapak kena cicak kan, misalnya Bapak kejatuhan cicak gitu. Terus Bapak kan gak kudu usap-usap muka Bapak pakai pasir kan. Cukup dibersihkan dengan air aja gitu. Adapun dalam hal seperti ini gitu ya, kalau dalam khusus pembahasan babi, ia disamakan dengan pembahasan kalbun, Pak, anjing. Tetap harus perlu menggunakan pasir kalau kita gak sengaja kena. Atau kena gitu ya. Nah, maka dari sisi ini ayat ini ingin menegaskan bahwasannya pengharaman dari sisi hewan khinzir atau babi. Nah, kita masuk pada inti pembahasan kita. Di antara pemanfaatan hewan khinzir ini, ya, pemanfaatan hewan khinzir ini kan selain untuk dikonsumsi dagingnya, itu biasanya juga dimanfaatkan turunan-turunannya, Pak. Di antaranya yang dibahas di sini adalah terkait dengan pemanfaatan gelatin, ya, gelatin babi. Di mana ternyata pemanfaatan gelatin babi ini itu menjadi bahan baku, gitu ya, salah satu bahan baku untuk pembuatan permen lunak, ya, jelly-jellyan, es krim, susu formula, roti, sebagai tambahan pada daging olahan, sup, dan minuman-minuman lain yang dicampur dengan susu. Adapun untuk industri obat-obatan, dipakai juga untuk vaksin, kapsul, pil, krim, pasta gigi, sabun, dan obat gosok. Di sini penulis menyebutkan berbagai macam kode-kodenya bagi mereka bahan-bahan yang mengandung gelatin babi. Ya, 101 dan seterusnya sampai 904A ya. Sebagaimana di sini disebutkan di dalam An-Nawazil fi At'imah. Ya, intinya adalah saya ingin mengingatkan bahwasannya penggunaan gelatin babi dalam industri makanan maupun untuk kebutuhan sehari-hari umat manusia ini umum dipakai. Ya, ini umum dipakai. Saya ingat dulu tahun berapa ya, 97 gitu. Ketika salah satu produk permen yang depan hurufnya dari Y, bukan permen karet ya, tapi bukan permen karet, dari Y, belakangnya I ya. Nah itu tuh kan sempat jadi isu tuh Pak. Bahwasannya permen kenyal ini mengandung unsur gelatin babi.
ya, mengandung unsur gelatin babi sehingga menjadi polemik ketika itu. Sampai-sampai banyak orang tua itu melarang pengkonsumsian si permen tersebut, ya. Dan saya sendiri lupa ya tahun 97 itu apakah permen itu sudah mendapatkan label halal ataukah tidak. Tapi permen itu menjadi salah satu favorit waktu itu. Jadi jajanan anak-anak favorit. Zamannya permen masih 103, Pak. Ayeuna permen seberapa, Pak? Ya Allah. Berapa? Ya Allah ya. Ya. Ini membuktikan bahwasannya pilihan terhadap pemimpin, mengambil keputusan masalah ekonomi berpengaruh terhadap penetapan harga. Jadi kalau ada yang bilang bahwasannya itu tidak berpengaruh, harus belajar lagi politik Islam dan ekonomi Islam juga. Intermezzo, Pak, intermezzo ya. Balik ya ke kasus masalah khinzir, gelatin babi ini bagaimana? Nah, karena pemanfaatan yang luas terhadap gelatin babi ini, secara umum memang para ulama, bahkan ulama-ulama klasik, Pak, itu sudah berbeda pendapat dalam pemanfaatan masalah babi ini. Sebagian ulama ada yang menyatakan ketika babi itu sudah berubah bentuk, gitu ya. Kalau dalam pembahasan ulama klasik itu ketika babi itu menjadi garam, gitu ya. Maka dari sisi ini dia dihukumi zat yang baru, bukan hewan babinya. Maka dia dihukumi zat yang baru dan kita tahu kaidahnya ketika sebuah benda berubah bentuk menjadi sesuatu yang dihalalkan oleh syariat, maka hukum yang terbarunya, zat yang terbarunya lah ini yang diperbolehkan atau dihukumi. Artinya sebagian para ulama itu menyatakan dia hukumnya tetap lebih tepatnya hukumnya berubah menjadi halal. Nah, sebagian para ulama berkiblat dengan pendapat ini menyatakan gelatin babi karena dia dianggap menjadi bentuk yang baru, hukumnya halal. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan bahwasannya hewan yang dihukumi najis ya tidak serta-merta menjadi suci ketika dia berubah wujud. Nah, ini juga nanti yang akan menjadi pembahasan kalau kita loncat pada pembahasan khomer, Pak. Apakah khomer itu kan diharamkan, jelas itu mah. Tapi khomer itu najis atau tidak gitu. Makanya ketika dia haram tidak otomatis dia najis nanti. Nanti itu akan ada pembahasannya. Nah, adapun dalam kasus masalah khinzir gitu ya, masalah khinzir, para ulama ini menyatakan bahwasannya dia sesuatu yang diharamkan, otomatis di dalamnya dia juga najis, maksudnya dalam masalah khinzir, maka dia tidak serta-merta menjadi suci ketika dia berubah wujud gitu. Maka ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i dan juga Hanabilah. Bahkan mayoritas para ulama dalam beberapa referensi yang lain menyatakan bahwasannya pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Karena pada sejatinya gelatin babi itu murni penghasilan dari ekstraksi hewan babi. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya. Bahwasannya gelatin babi ini murni diambil dari hewan babi. Maka dari sisi ini yang menyatakan gelatin babi ini hukumnya diperbolehkan, ini tidak bisa diterima. Ya. Di sisi yang lain ya, diantaranya adalah Majma' Fiqih Al-Islamiyah itu sampai menyebutkan seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan ragi dan gelatin yang berasal dari babi karena ragi dan gelatin yang halal yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disembelih sesuai syariat sudah mencukupi kebutuhan mereka. Nah, nanti ini juga jadi kaidah, Pak, pernyataan ini. Bahwasannya ada nggak sih pada momen-momen tertentu sesuatu yang haram itu boleh dimanfaatkan. Dia mungkin tidak sampai pada titik daruriyat gitu ya. Tapi dia bisa jadi karena tidak ada alternatif, jadi dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan untuk misalnya kebutuhan kaum muslimin. Entah itu vaksin misalnya dan seterusnya. Nah, di sini statementnya, pernyataan dari Majma' Fiqih Al-Islamiyah pada dasarnya pemanfaatan gelatin masih dimungkinkan dari hewan yang halal dan juga tumbuhan-tumbuhan. Masih memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan hal tersebut.
Maka dari sisi ini pemanfaatan gelatin babi tidak diperbolehkan. Di sini disebutkan sebagaimana hadis Nabi SAW, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan, kepada hal yang jauh lebih jelas. Kita memahami bahwasannya hewan babi itu haram, ini jelas. Lalu ketika berubah jadi gelatin terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Tapi kalau kita tarik kepada hukum asalnya yang jelas, maka selesai. Sesuatu yang meragukan itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya meyakinkan. Nah, lalu bagaimana dalam pemanfaatan gelatin babi untuk vaksin? Dan salah satunya adalah vaksin meningitis. Bagi yang sudah berangkat umroh ataupun haji kan wajib tuh Pak. Wajib ya. Nah, nanti kita bahas ya, kita bahas. Tapi di sisi yang lain ya, di sisi yang lain sebentar saya buka dulu nih fatwanya MUI ya terkait dengan pemanfaatan vaksin meningitis ya. Saya emang nggak mau sotoy lah Pak, kita ikutin fatwa yang ada aja nih, fatwa MUI. Jadi lebih mudah Pak nanti pertanggungjawabannya. Kenapa mengikuti hal tersebut? Karena MUI telah menegaskan ya. Nah, tapi di sisi yang lain saya ingin mengingatkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 119 di sini, "Wa qad fasala lakum ma harrama 'alaikum illa ma madzurirtum ilaih." Bahwasannya padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian atas apa-apa yang diharamkan atas kalian, harama alaikum, kecuali apa yang terpaksa bagi kalian untuk memakannya. Atau dalam kondisi terdesak kalian dipaksa untuk mengkonsumsinya. Lalu di sini penulis memberikan kesimpulan, ini berarti Allah menghalalkan bagi hambanya sesuatu yang ia haramkan dalam kondisi darurat. Lalu penulis mengingatkan, ya Ustaz Dr. Erwan di Tanwidhi Hafizullah, akan tetapi jika terdapat alternatif lain, pengganti gelatin babi seperti gelatin sapi, maka sudah seyogyanya lah pihak yang berwenang di sebuah negara berpenduduk Islam untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi rakyatnya. Maksudnya adalah diberikan yang bahan bakunya yang bersumber dari yang halal. Nah, kita bahas dulu vaksin meningitis ya. Karena kan ini kan kalau tidak mantan jamaah umroh atau haji, insya Allah calon haji, calon umroh ya. Semoga Allah mudahkan. Bagi yang sudah pernah berangkat, Allah mudahkan untuk berangkat kembali. Baik, kita bahas di sini. Langsung kesimpulannya aja ya Pak. Kesimpulannya, di sini bahwasannya ternyata berdasarkan hasil investigasi penelitian yang dilakukan oleh MUI dan pihak-pihak yang berwenang, di antara vaksin-vaksin yang beredar itu ada apa nih? Vaksin Mencevax, vaksin Menveo meningokokal, susah banget ya bacanya. Terus dan vaksin-vaksin, ada beberapa vaksin yang lain. Ternyata beberapa vaksin ini ya, nanti minta tolong Pak Dokter Hewan siapa ya, untuk dikoreksi ya Pak kalau pembacanya. Kalau baca kitab hayu lah, iya baca istilah vaksin hese ya. Nah, kata MUI di sini, kalau vaksin seperti Mencevax ini dia hukumnya haram. Karena masih mengandung zat-zat yang haram ya. Adapun vaksin Menveo dan juga vaksin meningokokal ya, maka dia hukumnya halal. Maka dari sisi ini karena sudah ada vaksin yang halal, tidak diperkenankan menggunakan vaksin yang hukumnya haram. Jadi udah ada Pak. Ya, jadi vaksin meningitis yang halal artinya seluruh bahan bakunya dari yang halal itu sudah ada Pak. Maka ketika misalnya Pak ini vaksinnya pakai apa nih? Mencevax aja ya gitu. Maka Bapak juga harus sudah mulai aware gitu ya. Sudah mulai perhatian. Enggak Pak, saya dok maunya yang halal aja. Gak mau yang haram.
gitu ya. Ini kita juga harus aware nih dalam permasalahan ini. Karena ketika sudah yang halal itu tersedia, Pak, yang haram itu sudah tidak boleh lagi untuk dimanfaatkan. Bapak nyasar di hutan, ketemu babi hutan, hukumnya haram. Lalu karena Bapak tidak mendapatkan alternatif yang lain, kalau Bapak makan tumbuhan yang ada takutnya malah keracunan, maka Bapak sembelih tuh si babi babi hutan tadi. Lalu ketika Bapak sembelih, Bapak lagi makan lewat ayam. Nah, jangan sampai keluar kata-kata tadi tuh, kagok lah, tanggung, ya kan? Dikit lagi nih gitu kan ya. Nggak ada, Pak. Selesai, bahkan yang di mulut muntahkan. Berpindahlah kepada yang halal. Ya. Ini dalam kondisi-kondisi darurat ya, dalam kondisi-kondisi darurat. Nah, maka dari sisi ini untuk vaksin ya, untuk vaksin karena sudah tersedia yang halal, yang haram tidak boleh lagi untuk dimanfaatkan. Nah, kita lanjut kepada pembahasan terkait dengan bagaimana dengan obat-obatan ya, khususnya obat-obatan yang mengandung bahan dari alkohol nih, Pak. Ya, obatan-obatan yang mengandung dari alkohol. Sebentar, fatwanya. Oh, mohon maaf. Sebelum kita masuk ke obat-obatan, kita bahas dulu masalah vaksin yang kemarin tuh, yang COVID ya. Terkait dengan masalah COVID, Pak. Kemarin vaksin yang beredar di Indonesia, ada yang murni 100% bahannya dari yang halal nggak? Dok, ada nggak, Dok? Vaksin yang beredar ketika COVID kemarin, Pak. Kemarin, Dok. Itu ada nggak yang 100% halal? Tanpa ada gelatin babinya, tanpa ada bahan-bahan yang haramnya. Ada nggak, Dok? Nggak tahu. Kalau berdasarkan berdasarkan fatwa ya, itu yang beredar hampir semuanya, Pak, pasti mengandung zat yang haram. Tapi yang membedakan adalah prosentasenya, kadarnya. Nah, di dalam fikih, Pak, di dalam fikih itu ada kaidah, Pak. Sebentar ya, ada kaidah. Mana ini kaidahnya? Kok hilang? Di antara kaidahnya, nah ini. Al-hajjatu qad tanzilu manzilatad darurah. Kebutuhan yang dimana adanya kebutuhan atau kebutuhan yang mendesak, adanya hajat. Kalau dalam bahasa maqasidus syariah itu adanya hajat. Terkadang pada situasi dan kondisi tertentu, manzilatul darurah, dia bisa menempati situasi darurat, Pak. Bisa menempati situasi darurat. Sama seperti ini, Pak. Kalau di dalam masalah tabungan ya, kita loncat dulu agak jauh. Dalam masalah tabungan, sebuah daerah, wilayah yang tidak terdapat di dalamnya perbankan syariah, itu masih diperbolehkan untuk membuka bank konvensional. Kalau nggak ada. Tapi kalau ada bank syariahnya, maka pembukaan bank syariah menjadi wajib dibandingkan kalau buka bank konvensional. Dalam kasus yang sedang kita bahas, nah kita tarik nih kaidah ini pada kasus yang sedang kita bahas. Kira-kira, Pak, ini saya mau nanya nih sama Bapak-Bapak, menurut perspektif Bapak, vaksin itu urgent, perkara yang doruri, perkara yang darurat, ataukah tidak? Ya kan siapa tahu ada yang mengambil gerakan anti vaksin kan. Ya ini kan pilihan nih, Pak, ini kan pilihan. Nah sekarang ya namanya belajar fikih kan uji kritis nih, uji kritis. Nah sekarang saya tanya, menurut Bapak, menurut jamaah Masjid Al-Ikhlas Cimareme, vaksin itu perkara yang doruri ataukah tidak? Perkara yang sifatnya darurat ataukah tidak? Darurat.
Terjadi khilaf ya, Masya Allah ya. Di antara para fuqaha Masjid Al-Ikhlas terjadi khilaf, ada ikhtilaf ya. Saya ingin mengingatkan ya. Nah, ini harus diingatkan dulu nih. Dalam tinjauan maqasidus syariah, Pak. Kita flashback ya. Kita balik lagi dulu ke maqasidus syariahnya dulu nih, Pak. Dalam tinjauan maqasidus syariah ada 5 hal yang sifatnya itu doruri. Ketika kapan? Ketika dia hifdzuddin, mengancam agama. Maka ketika dalam situasi dan kondisi ya tertentu, maka yang paling prioritas untuk dijaga adalah hifdzuddin, menjaga agama. Maqasidus syariah, tujuannya ada syariat, itu adalah untuk menjaga agama. Makanya tidak diperkenankan adanya inovasi, kreasi baru di dalam masalah agama. Karena kalau enggak, agama jadi enggak terjaga. Bapak lagi rajin-rajinnya atau lagi banyak masalah hidup, lalu sholat subuh 4 rakaat. Boleh? Enggak boleh. Makanya din itu harus dijaga. Syariat dia tetap tidak boleh berubah. Lalu yang kedua, hifdzun nafs. Menjaga jiwa, menjaga nyawa. Syariat ditetapkan, gitu ya. Syariat itu ditetapkan untuk menjaga jiwa. Maka segala sesuatu yang bisa dilakukan, dioptimalkan untuk menghindari manusia dari terancam nyawanya, maka ia boleh dilakukan. Contoh tadi kasus masalah daging babi tadi. Ketika seseorang dalam kondisi terpaksa, terdesak, tidak ada alternatif yang halal, maka dia harus survive, bertahan hidup, maka diperbolehkan memakan sesuatu yang haram tadi. Berdasarkan surat Al-An'am ayat 119. Yang ketiga adalah hifdzu akal. Kenapa khamr nggak boleh? Karena khamr merusak akal. Ketika seseorang mengkonsumsi khamr, minuman keras, hilanglah akalnya. Tidak bisa bertindak lurus. Lalu hifdzul mal, yang keempat adalah hifdzul mal. Makanya judi, baik online maupun offline, mau setorannya 1.000, mau 1.000.000, haram. Karena dia dapat menghilangkan harta. Lalu yang kelima, hifdzun nasab, menjaga keturunan. Makanya campaign masalah child free nggak boleh, haram. Kecuali belum dapat rezekinya punya anak, ya udah. Beda dengan gerakan campaign bebas merdeka tanpa anak, la haula wala quwata illa billah, nggak boleh. Jadi campaign nggak boleh. Kecuali memang Allah takdirkan kita nggak bisa punya anak misalnya. Ya ini bab lain, bukan child free berarti. Ada penyakit, ada masalah terkait dengan takdir Allah. Karena hukum asal seseorang itu diciptakan selain beribadah kepada Allah, lalu mereka menikah adalah untuk apa? Memiliki keturunan, Pak. Memiliki orang yang mewarisi dari keturunan sebelumnya. Makanya Nabi SAW menegaskan bahwasannya beliau itu bergembira dengan banyaknya umat yang ia miliki. Jadi masalah campaign ini, kita intermezzo sedikit, masalah campaign child free ini gitu ya. Ini bukan masalah saya punya hak untuk menentukan apa saya akan memiliki anak ataukah tidak. Nyesok mah enggak gitu. Tapi itu dijadikan campaign, iya no problem. Dijadikan campaign, dijadikan sebagai syiar gitu. Sama seperti apa? LGBTQ. Oh ya, live Instagram kudu denger ya. LGBTQ plus deui. Naon sih plusna naon sih, Pak? LGBTQ plus gitu kan. Itu kan dia merusak tatanan masyarakat. Merusak tatanan masyarakat, tidak adanya keturunan, maka dari sisi ini merusak dari yang namanya hifdzun nasab ini, menjaga keturunan ini. Apalagi LGBTQ itu kan merembet semuanya, Pak. Merusak agama iya, merusak jiwa iya. Saya lihat sebuah video
orang yang melakukan transgender ya, operasi perubahan kelamin, ternyata jadi banyak penyakit, Pak. Jadi banyak penyakit. Terus dia bilang dia menyesal, kenapa waktu saya operasi kelamin ini si dokter yang melakukan itu tidak memberitahu saya adanya potensi-potensi penyakit yang mungkin terjadi dari proses ini. Menyesal dia. Dikirain teh ngerubah kelamin begitu aja. Pak, yang namanya ngerubah kodrat yang sudah Allah tetapkan, pasti ada konsekuensinya, nggak mungkin nggak ada Pak. Pasti Pak. Saya makanya kalau misalnya di kantor itu, kalau teman-teman gitu ya suka curhat segala macam, saya selalu mengingatkan, keputusan yang kita ambil hari ini pasti ada konsekuensinya. Entah itu jangka pendek, jangka panjang, atau di yaumil akhir. Pasti Pak, nggak mungkin nggak ada. Jadi hati-hati nih ya, hati-hati, pasti ada konsekuensinya. Nah kembali lagi kepada pembahasan maqasidus syariah. Berarti kan ada 5 hal Pak yang dijaga. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, ya, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan. Maka dari sisi ini, tidak heran kalau guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, para ahli ilmu yang ada di Majelis Ulama Indonesia, menetapkan ketika kondisi darurat COVID kemarin Pak, banyak aspek-aspek yang sebetulnya mengandung yang haram itu diloloskan. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan dia mengancam jiwa. Jadi sebetulnya keputusan MUI itu bukan keputusan yang sembrono, bukan Pak. Artinya bisa diterima. Kenapa? Karena dia aspek masalah maqasidus syariah tadi. Nah, nanti kan yang timbul pertanyaan, kalau saya nggak mau ikut gimana? Ya mangga Pak, silahkan aja. Sama seperti Bapak ketika ketemu di depan mata ada hewan babi gitu kan. Terus Bapak kelaparan. Dalam ukuran Bapak, kalau Bapak nggak makan, potensi untuk meninggalnya besar. Tapi karena Bapak tidak nyaman, nggak mau, Bapak jalan terus gitu kan. Jalan terus untuk meninggalkan hewan babi tersebut. Ya silahkan. Tapi konsekuensinya Bapak terima. Gitu. Nah sebagai tambahan, kan beberapa bulan yang lalu, apa setahun yang lalu ya, ada yang nanya masalah rokok. Mumpung saya ingat, ini mah mumpung saya ingat. Tulisan di rokok apa Pak? Sekarang. Kalau dulu Pak di Malaysia itu, tuh bungkus rokok dengan gambar-gambar seram itu udah lama Pak. Kalau di Indonesia kan baru berapa tahun? 10 tahun ya, 10 tahun terakhir. Kalau dulu berarti zaman saya kuliah itu di 2012 itu udah kayak begitu Pak. Nah, itu udah ada tulisannya tuh, bahkan lebih kejam lagi. Ini dapat bukan hanya sekedar merusak janin, ini membunuh anakmu dan seterusnya lah gitu. Efeknya. Nah, ini kan menunjukkan bahwasannya madorotnya rokok tertulis gak Pak? Tertulis gak Pak? Kira-kira ada yang terancam gak nih Pak? Dari 5 tadi Pak, mengancam agama, mengancam jiwa, mengancam pikiran, mengancam harta, mengancam keturunan. Mengancam ya. Tapi kan nggak langsung ya kan gitu ya. Jangka panjang ya kan, nanti masih lama lah gitu ya. Haramnya kalau udah kena kanker kan gitu ya kan. Kalau udah kanker bukan kantong kering ya, beneran kanker nih gitu kan. Nah itu baru haram tuh ketika itu. Kalau masih sehat nggak apa-apa gitu kan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Enggak Pak. Apapun segala sesuatu yang merusak tubuh, merusak pikiran, dapat mengancam nyawa, merusak keturunan. Merusak keturunan kan? Ada potensi merusak keturunan kan merokok itu? Iya. Maka iya Pak, antara fakta dengan ancaman gitu ya. Yang kita ambil ancamannya Pak. Jangan sampai nanti jadi hujah gitu kan. Pak, itu ada teman saya ngerokok anaknya 12 gitu kan ya. Repot Pak kalau kayak gini jadi dalil gitu kan ya. Nanti sama aja, Pak. Itu ada kok teman saya minum khamar gitu ya, tapi sholat ya.
terus jadi halal gitu khomernya gitu kan karena sholat si etananya kan nggak bisa Pak. Maka dari sisi ini kita ambil kepada aspek zahir. Ketika dia mengancam 5 hal ini, maka sesuatu itu jatuh kepada hukum haram, ya, hukum haram. Nah, sebagai closing statement, sebagai penutupan, maka hal ini bisa berlaku pada obat-obatan yang mengandung khamr, Pak. Kalau memang tidak ada alternatif, contohnya yang dulu sempat jadi isu itu kan obat batuk tuh, Pak. Obat batuk mengandung alkohol, alkoholnya adalah dari industri khamr minuman, karena disebabkan tidak ada alternatif lain. Nah, pada hari ini, banyak gak Pak alternatifnya? Banyak pisan, Pak. Cuman katanya memang dari sisi aspek kesembuhan, antara yang mengandung alkohol dengan yang tidak, berbeda katanya. Lebih lambat katanya. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan ya Pak. Karena batuk mengancam nyawa gak Pak? Hah? Ini beda dengan flu zaman tahun sabrah tuh yang ada flu yang bisa menyebabkan ini. Tahun 70-an itu flu dan batuk itu bisa menyebabkan kematian. Kan sekarang nggak begitu. Ya, flu burung dan seterusnya gitu ya. Maka dari sisi ini karena sudah ada alternatif yang halal, yang haram tidak boleh lagi untuk digunakan. Jadi mudah ya Pak kaidahnya. Jadi dari sekian panjang penjelasan tadi, kalau sudah ada alternatif yang halal, yang haram tidak boleh digunakan. Makanya nanti kalau misalnya berkembang ilmu pengetahuan, misalnya vaksin COVID, ada yang 100% tanpa zat yang haram, ambil yang itu Pak. Ambil yang itu. Walaupun kita tahu bahwasannya pada hari ini ya, alhamdulillahnya, vaksin itu termasuk sifatnya opsional, ya kan? Hari ini berubah kan hukumnya kan? Hukum negara maksudnya. Yang tadinya wajib menjadi opsional. Ya. Kecuali mungkin bagi orang-orang tertentu, ya. Wallahu taala alam. Semoga bisa menjawab dan mencerahkan. Insyaallah bulan depan diundang nggak ini saya teh? Kalau bulan depan diundang kita ujian gitu. Ya, gitu aja. Berdoalah biar saya nggak diundang ya. Kalau soal mah udah disiapin Pak, insyaallah aman ya. Berarti kalau pembahasannya pakai buku Harta Haram, ini dari halaman awal. Dari awal dong Pak, kan kalau ujian akhir semester itu menguji semuanya kan? Iya, menguji semuanya. Dari halaman awal sampai bab khomer Pak. Bab khomer ya. Nah, nih. Bab khomer nih halaman 120 berapa nih terakhirnya? 124. Cuman 124 halaman Pak. Ada waktu 1 bulan ya. Pekan kedua kan ya? Iya siap. Lumayan. Otomatis kan berarti kalau nambah halaman nambah soal kan gitu ya. Ya siap. Berapa? 50 cukup? Cukup lah insyaallah. Ya. Jadi full Pak gitu Pak. Hari itu ujian semua gitu. Saya datang cuma buat ujian doang gitu kan. Pak dosen ujian doang juga digaji kan Pak? Iya udah saya cuma nguji aja tuh berarti hari itu. Yang penting siapin handphonenya ya, siapin handphonenya. Wallahu taala a'lam. Kita ada waktu sekitar 5 menit buat tanya jawab mungkin atau ada koreksi saya juga persilahkan. Wallahu taala a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga silakan kalau ada yang mau bertanya. Mangga silakan Pak. Iya. Mohon. Ya. Dalam hal ini bagaimana cara yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka diberikan obat oleh dokter gitu ya. Tanpa kita mengetahui apakah dia zat yang halal ataukah tidak, maka kita bisa meminta Pak. Bisa minta, dok saya minta tolong diresepkan dengan resep yang halal. Kecuali memang tidak ada alternatif yang lain gitu ya, tidak ada alternatif lain yang halal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita cross check juga Pak, kira-kira kalau kita nggak minum obat itu, nyawa kita terancam ataukah tidak? Itu tetap harus kita cek lagi Pak. Karena lagi-lagi misalnya penyakitnya apa ya, yang tidak mengancam, pusing. Udah gitu pusingnya juga bukan karena pusing apa gitu, pusing karena nggak punya duit gitu kan ya misalnya. Maka kan kalau dari sisi ini obat yang halalnya banyak tuh Pak. Selain duitnya ya.
Bisa misalnya minum paracetamol. Paracetamol itu kan halal tuh. Maka boleh gitu. Tapi kalau misalnya mungkin obat-obat yang sifatnya antibiotik, memang kita harus agak kritis Pak hari ini. Dalam artian kita request ke dokternya meminta agar diresepkan dengan obat yang halal. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, sepatutnya ini khususnya bagi dokter, mudah-mudahan ada dokter yang menyimak, kalau misalnya sudah terlihat yang datang gitu ya, yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab gitu ya, dari sisi penampilannya apalagi bapak misalnya ke dokternya pakai sarung, pakai gamis gitu ya, kan ketingali gitu kan, maksudnya itu kok umat Islam gitu, maka tolong gitu, tolong dokter dengan penuh kesadaran diri meresepkan dengan sesuatu yang halal. Jadi tindakan preventifnya dari dua belah pihak nih, baik dari pasien maupun dari dokter. Jadi jangan sampai ada sikap cuek gitu ya, tidak peduli terhadap pasien. Begitupun juga sebaliknya pasien melakukan tindakan preventif dengan meminta agar diresepkan dengan sesuatu yang halal tadi. Lalu terakhir yang keempat, ketika ia sudah diresepkan, artinya Bapak sudah melakukan berbagai macam tindakan tadi, maka dalam hal ini kaum muslimin dia boleh berlepas diri. Dari sisi apa? Bahwasannya dia sudah mempercayakan kepada yang ahli untuk memberikan yang terbaik dan halal kepada dirinya. Sama kan dalam beberapa kasus dan situasi tertentu, ketika kita tidak tahu ilmunya, kita menyandarkan kepada ahli ilmu. Maka dari sisi ini gitu kan, maka dari sisi ini diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Ada lagi Pak? Ya, Siapa? Oh. Ya. 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 Boleh. Dalam hal ini boleh. Dalam hal ini diperbolehkan. Dan sebagai bentuk gambaran juga untuk kita, dalam situasi dan kondisi tertentu, dokter itu ya sepengetahuan saya dengan berprasangka baik kepada para dokter seluruh di dunia manapun, bahwasannya mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa dari si pasien. Maka berangkat dari sisi ini, terkadang dokter perlu melakukan berbagai macam alternatif, tindakan-tindakan yang mungkin dari kacamata syariat ini sebuah pelanggaran. Contoh kasus ekstrim aja Pak, amputasi weh. Amputasi itu kalau kembali kepada hukum asalnya boleh nggak Pak? Manusia itu kan tidak diperkenankan untuk melukai dirinya sendiri Pak. Lalu dengan alasan tertentu, karena kalau misalnya nggak dipotong, maka dia bisa mengancam yang lain. Maka ini kan doruriyat atau darurat gitu. Maka dari sisi ini karena dia doruri, sesuatu yang sifatnya darurat, maka dokter mengambil keputusan yang haram tadi, nggak boleh tadi. Maka dari sisi ini kepatusan yang haram tadi ini dibenarkan oleh syariat, boleh. Makanya ini menjadi pengingat tadi, makanya saya sampaikan bahwasannya ketika dalam tindakan-tindakan tertentu silahkan dokter melakukan tindakan-tindakan yang penting untuk dilakukan sebagai bentuk menyelamatkan nyawa manusia, karena dia kembali kepada hifdzun nafas tadi. Wallahu taala alam. Mangga Ibu silakan. Iya Ustaz, terima kasih. Bismillah. Masalah ini Ustaz, shortening. Masalah apa? Shortening. Softening. Iya, okay, shortening. Nah, jadi itu pelembut pakaian ya maksudnya? Bukan. Shortening itu kalau kita lihat di Wikipedia, shortening adalah lemak apapun yang pada suhu ruangan dan digunakan untuk membuat kue kering dan produk makanan lainnya. Ini pernah sekitar 35 tahun yang lalu kan heboh itu di media. Karena ada penelitian dari mahasiswa ITB atau IPB bahwa makan jajanan-jajanan susu itu ada yang mengandung shortening gitu. Jadi itu shorteningnya dari minyak babi. Karena shortening dari minyak babi itu mudah didapat. Yang kedua harganya murah, kemudian apabila untuk membuat kue-kue kering itu hasilnya menjadi bagus gitu, cantik, seperti itu. Nah akhirnya keluarlah turunan dari produk-produk yang menggunakan shortening babi tadi, di antaranya itu Kongguan,
kemudian ada Tango. Kemudian susu tuh saya lupa susu apa. Memang susu itu tuh dibanding susu-susu yang lain enak banget gitu, gurih gitu. Kemudian juga seperti Tango, itu kan dibanding wafer-wafer yang lain kan memang lebih enak kan, seperti itu. Dan bentuknya juga bagus gitu. Kongguan juga diantaranya seperti itu. Sehingga waktu itu produk-produk tersebut penjualannya menurun seperti itu. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kemudian entah bagaimana akhirnya keluar sertifikat halal dan Kongguan itu bukan sertifikat ya, ada tulisan halal akhirnya setelah itu. Tapi kan nggak tahu kita halalnya itu halal dari mana gitu. Halal dari MUI kah gitu. Waktu itu mungkin belum ada 35 tahun yang lalu sertifikat halal dari MUI itu seperti itu. Baik. Nah yang kedua adalah mengenai kita kaum hawa ini Ustadz. Kosmetik. Nah, kosmetik kita tahu dari mana gitu kalau kosmetik itu halal atau tidak. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Ibu untuk pertanyaannya, jazakillah khair. Ya Allah, saya sampai harus explore nih shorteningnya apa. Saya nggak pernah bikin kue soalnya. Ya. Ini sekilas ya, ya ini kata Mbah Google ya. Secara umum kita kembali dulu kepada label halal yang ada pada produk-produk yang beredar di masyarakat, Pak. Kalau merujuk kepada kondisi penghalalan atau label halal yang dikeluarkan oleh MUI, berarti kurang lebih berapa? Kan penghalalan halal, label halal itu kan di bawah penguasaan Kemenak ya hari ini. Berarti kan kurang lebih sekitar berapa tahun tuh? 2 tahunan. Adapun ketika halal itu dikeluarkan oleh masih disertifikasi, masih diawasi, masih dilakukan pengkajian oleh LPP POM MUI, maka dari sisi ini bagi saya pribadi itu nggak ada masalah. Maksudnya itu adalah situasi terbaik justru. Kenapa demikian? Karena ketika proses cap halal ini dilakukan oleh MUI, itu tuh tidak ada yang namanya self declare, Pak. Self declare itu adalah seorang produsen atau seorang vendor atau owner dari bisnis, mereka mengumumkan sendiri bahwasannya produk mereka itu halal. Tapi kalau yang MUI ini, maka sampel produknya harus dikirim, sampel keduanya harus dikirim, sampel ketiganya harus dikirim. Bahkan kalau untuk industri-industri seperti steak itu, Pak, itu dicek ngambil dagingnya dari siapa, apakah proses potongnya itu sudah melewati proses juleha, juru sembelih halal, dan seterusnya. Ya, singkatannya itu kan, sertifikasi juleha kan, juru sembelih halal. Ya. Nah, maka dari sisi ini saya pribadi bagi produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dimulai dari eranya LPPPOM MUI ini, bagi saya lanjut terus. Artinya kita sebagai orang yang awam, termasuk saya pribadi, kita yang awam dalam masalah bahan obat dan pangan ini kita bisa serahkan kepada mereka, gitu ya. Nah, adapun yang untuk 3 tahun terakhir nih Pak, untuk produk-produk yang diperkenankan untuk self declare, nah ini agak Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Harus hati-hati. Betul-betul double cross check. Tapi kalau misalnya produk yang tadi beberapa yang Ibu sebutkan, sepertinya walaupun saya harus cek dari nomor sertifikasinya itu, kalau dia pengeluaran sertifikasinya istilahnya, kalau bahasa saya mungkin istilahnya kalau mereka nih sertifikasi halal orang lama gitu ya, insya Allah aman. Insya Allah aman. Nah, baru kita bahas nih masalah shortening tadi. Saya shortening tadi kirain saya tuh, ini shortening apa nih gitu. Kirain tuh saya ingatnya tadi kedengarannya softening, yang kedua kirain saya shortening di dunia saham. Oh, bahas saham nih kita kan. Ternyata shortening bahan makanan. Yang ini apa nih? Pembawa keajaiban pada hidangan panggang. Insya Allah ini. Ini Harry Potter apa gimana nih? Iya, ini terkait ini, ternyata kalau saya baca, Bapak dan Ibu sekalian,
Shortening ini pada dasarnya itu berasal dari minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak biji kapas, atau minyak kelapa sawit. Nah, kalau kembali lagi kaidahnya, kalau sumber bahannya adalah yang halal, hukumnya halal. Tapi kalau dia bersumber dari yang haram, maka dia hukumnya haram. Dan ternyata ada potensi, Pak. Dia diambil dari, contohnya itu ini, lard itu, Pak. Kan makanya kadang-kadang ada sebagian restoran nulis no pork, no lard. Kenapa? Karena lard ini berasal dari jaringan lemak babi. Gitu, jaringan lemak babi, terus warnanya putih krem, rasanya bervariasi gitu ya. Cenderung memang katanya bisa jadi lebih enak katanya. Ya Allah alam ya Pak ya, mudah-mudahan saya nggak nyobain ya, dan nggak pernah nyobain. Maka dari sisi ini Ibu, kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan tadi, pertama kita tidak bisa suuzon ya, tidak bisa suuzon. Ini nggak tahu nih halalnya halal gimana. Tapi kalau misalnya dia halalnya sudah memang melalui proses yang benar, berdasarkan ketentuan MUI, maka insya Allah itu sudah lebih dari cukup. Sekali lagi sudah lebih dari cukup. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih merasa was-was, maka itu pilihan untuk tidak mengambil makanan tersebut. Tapi saya pribadi, kalau sudah ada sertifikasi halal dari MUI, saya pribadi cukup. Saya pribadi cukup. Apalagi ternyata prosesnya dia bukan proses self-declare yang mengumumkan sendiri. Karena sempat rame Pak, dia jualan khamr, gitu ya, jualan khamr, tapi dengan bahasa yang berbeda, lalu lolos dari sertifikasi halal. Maksudnya dia dapat sertifikasi halal, tapi bukan dari proses LPPOM itu, self-declare. Padahal dia sama dengan khamr. Ya, sama dengan khamr. Wallahu ta'ala alam. Itu untuk masalah sertifikasi sebentar halal. Ustadz, boleh Silakan, menambahkan, Ibu. maksudnya saya menghimbau kalau kita beli makanan maupun susu, lihat itunya kandungannya. Iya, jadi nanti kalau di situ nanti ada disebutkan shortening. Shortening tadi kan ada hewan, ada nabati. Nah kalau hewan kita nggak tahu ya hewannya apa. Nah, seperti itu. Pokoknya dilihat aja gitu. Ya, maksud tahu. saya begini Bu, saya ingin juga mengingatkan bahwasannya ketika misalnya sudah ada label halal di dalam kemasan tersebut gitu ya, juga jangan sampai menimbulkan polemik apakah halalnya sudah benar ataukah betul, tidak. Ustadz. Betul itu. Iya, karena kalau misalnya malah mempertanyakan gitu ya, malah kan menimbulkan polemik baru. Artinya ketika misalnya ya sudah, kalau sudah ada halalnya insya Allah cukup. Bagi saya pribadi seperti itu. Tapi memang saya tahu ada sebagian kawan-kawan saya tipikalnya itu tidak percayaan gitu. Makanya dari sisi ini ya itu opsi saja, pilihan saja gitu. Bahkan sebagian guru-guru saya ada yang tipikalnya itu cukup longgar dalam permasalahan ini. Misalnya dia pesan ayam goreng, keluar ayam goreng gitu. Nggak nanya tuh, ini disembelihnya gimana? Apakah disetrum dulu apa gimana gitu. Tapi ada sebagian kawan-kawan saya cukup rigid lah dalam permasalahan ini. Maka dari sisi ini pilihan untuk menjaga diri, maka itu pada tingkatan masing-masing. Kalau saya pribadi cenderung kalau udah ada label halal cukup insya Allah. Gitu ya. Kecuali yang self-declare. Makanya yang produk-produk self-declare 3 tahun terakhir ini, nah saya agak was-was tuh. Agak was-was. Makanya kayak misalnya homemade gitu ya. Nah itu juga mohon diperhatikan tuh ibu-ibu yang jago-jago masak nih. Yang jago-jago masak, nah ibu-ibu nih yang menjadi kepercayaan gitu kan. Makanya nanti kalau misalnya ditanya, ini benar nih bahannya halal semua. Nanti ibu tuh yang nanggung resikonya. Bapak-bapak ya yang bikin apa. Kalau kayak saya kan seneng homemade tuh model-model yang frozen food gitulah gitu ya. Apalah Ekado, apa segala macam. Karena kan kalau yang bikinnya kita, bukan yang produk pasaran, biasanya bisa request tuh. Minta tolong agak pedesan dikit apa segala macam lah gitu. Homemade tuh enaknya gitu. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah mudahkan. Tadi pertanyaan kedua apa ya Bu? Saya lupa. Kosmetik, bahan-bahan. Kosmetik. Iya. Aduh, saya udah gak jualan kosmetik lagi. Kalau masih jualan saya tawarin tuh. Iya, kalau terkait dengan kosmetik sendiri, khususnya mereka yang mengandung khamr ya. Karena kosmetik itu ada yang mengandung khamr. Khamr itu perlu Bapak Ibu ketahui ada 2 jenis.
Ada khamr berbasis industri, ada khamr dia berbahan dasar dari khamr untuk minuman keras. Kosmetik yang menggunakan khamr dari industri minuman keras, dia hukumnya haram, nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Adapun untuk khamr, alkohol dalam hal ini khamr yang turunannya itu menjadi alkohol, terus apalagi Bu, etanol gitu ya. Terus apalagi sih, dan ol yang lain ya, OL yang lain. Maka dari sisi ini kalau dia diambil bukan dari industri minuman keras, hukumnya halal, boleh. Jadi sederhananya seperti itu. Maka dari sisi ini yang perlu di cross check. Nah, ini saya nggak hafal nih Bu, kode-kode alkoholnya nih. Karena kan ada yang membedakan tuh Pak, kode alkohol dari industri minuman keras sama untuk pabrik yang sifatnya tuh sintetik gitu. Nah, ini kalau Ibu mau cross check, mau nggak mau tanya ke Mbah Google nih. Apakah dia sumbernya dari, ya Pak, saya kan belajarnya fikih Pak, bukan belajar kode-kodean itu Pak. Ya, jadi saya nggak hafal. Mungkin yang bisa saya sarankan Ibu cross check apakah dia berasal dari industri minuman keras ataukah bukan. Kalau bukan dari minuman keras, itu hukumnya boleh. Saya termasuk yang membolehkan. Seperti apa Pak? Contohnya parfum Pak. Contohnya parfum. Parfum yang alkoholnya bukan dari industri minuman keras, maka dia diperbolehkan. Tapi Bapak perlu perhatikan, sebagian besar beberapa brand-brand luar yang terkenal, yang harganya mahal itu loh Pak. Sama kayak cicilan motor kita. Yang parfumnya mahal banget itu alkoholnya bersumber dari industri minuman. Ini yang hati-hati. Ini yang hati-hati. Terus juga saya pernah dikasih tahu sama temen untuk parfum-parfum yang sifatnya itu flavorless, baunya, wanginya tuh aroma buah-buahan gitu, bernuansa makanan gitu, buah-buahan, terus apalagi sih coklat gitu ya. Nah itu ada indikasi kuat dia diambil dari etanolnya itu dari khamr atau yang bersumber dari itu tadi, khamr industri minuman itu. Atau bahan pangan. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau yang sintetik untuk industri, betul-betul industri, bukan dari ekstraknya bahan pangan, maka dia boleh. Wallahu ta'ala alam. Makanya tidak heran ada sebagian brand-brand kosmetik itu pakai label halal. Jangan diketawain Pak, itu bagus justru, tindakan yang bagus. Sama seperti dulu ada kulkas halal. Kalau Bapak baca fatwanya, ternyata logik fikihnya tuh bisa diterima Pak. Karena ada bahan-bahan tertentu di dalam kulkas yang bisa membuat potensi makanan-makanan yang ditaruh di dalam kulkas dalam jangka waktu yang lama, dia mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Dan itu jatuh hukumnya jadi haram. Jadi justru jangan diketawain, itu menjadi tindakan yang bagus sebetulnya, menjadi contoh sebenarnya. Walaupun kalau kembali kepada hukum asal, ya hukum asalnya boleh, mubah, gitu. Nggak ada masalah. Kulkas kan, kalau kulkasnya. Ternyata yang difatwakan itu bukan fisik kulkasnya Pak. Potensi-potensi yang bisa menyebabkan makanannya itu masuk ke dalam situ menjadi haram. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau Ibu minta saran sama saya, bikin sendiri aja Bu kosmetiknya. Kalau mau belajar nanti bisa belajar sama istri saya. Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah. Dulu saya bisnisnya kosmetik Pak. Bahan dasarnya itu kan saya udah nggak jualan ya. Jadi ini bukan jualan. Karena nggak boleh jualan di masjid. Bahan dasarnya itu susu difermentasi jadi kefir. Rasanya lebih asam daripada yogurt. Sama kita ditambahkan dengan beberapa essence hasil fermentasi sendiri. Untuk penggunaan masker wajah, gitu. Nah itu nggak ada ininya, nggak ada zat yang haramnya, bikin sendiri. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian punya waktu kurang lebih sekitar 3-4 pekan untuk mempersiapkan ujian. Pilihan ganda semua kok Pak, sama seperti biasa, pilihan ganda. Tinggal
cap cip cup belalang kuncup ya. Ya insyaallah bulan depan kita ujian, semoga Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.